Shalom, perkenalkan nama saya Sefriani Tetusani Selan, NIM 10220230014, kelas A semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Terima kasih. Oke, baik, Shalom. Sekali lagi Shalom. Untuk itu kita sama-sama angkat pujian baca kitab suci. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, baik. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, terima kasih berkat anugerah-Mu, Engkau menuntun menyertai kami Bapa. Sekarang kiranya kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, semoga firman-Mu ini bukan saja kami dengar, tetapi bisa melakukannya hari lepas hari. Berfirman kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, glory haleluya, amin. Oke, hari ini ketongkung judul renungan firman Tuhan terpilih dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1-29. Kitab Daniel pasal 6 ayat 1-29. Oke, judul perikop Alkitab yaitu Gua Singa. Oke, nanti adik-adik dong pulang, baru adik-adik dong baca dan renungkan itu pembacaan yang di Alkitab. Jadi hari ini potong judul renungan tentang jadi saksi Tuhan keren loh. Potong judul renungan apa? Jadi saksi Tuhan keren loh. Ulang, 1, 2, 3. Jadi saksi Tuhan Keren loh. Oke. Jadi ketemu judul renungan hari ini berkaitan dengan seorang tokoh, seorang bapak Alkitab, yaitu yang bernama Bapak Daniel. Bernama siapa? Bapak Daniel. Oke. Bapak Daniel ini dia sangat baik, dia selalu mengandalkan Tuhan, dia selalu melakukan hal-hal yang baik, dia tidak pernah melakukan hal yang berdosa, walaupun dia susah tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Daniel ini dia hidup pada zaman Raja Darius. Raja siapa? Raja Daniel. Raja Darius. Raja siapa? Raja Darius. Oke. Raja Darius nih dia raja di kerajaan Media di Persia. Dia raja di mana? Kerajaan Media di Persia. Oke. Jadi Bapak Daniel ini dia adalah salah satu orang dari 3 orang kepercayaan raja. Jadi ke raja sesuatu yang untuk dilaporkan kepada raja itu harus lewat 3 orang itu. Jadi Bapak Daniel ini adalah salah satunya. Jadi Bapak Daniel ini dia pangkat ini sangat tinggi. Pada suatu hari ini wakil-wakil raja ini mereka mereka sangat iri kepada Bapak Daniel. Mereka tidak menyukai Bapak Daniel. Akhirnya mereka memikirkan bagaimana cara untuk membuat sehingga Bapak Daniel itu bisa dimarahi oleh raja. Bapak Daniel tidak disukai oleh raja. Akhirnya mereka memikir cara apa yang bisa mereka lakukan sehingga Bapak Daniel bisa kena marah. Akhirnya mereka memikirkan bahwa mereka ingin memberitahukan kepada raja bahwa harus buat satu peraturan, yaitu semua orang di kerajaan itu
harus menyembah raja. Mereka harus menyembah Raja Darius. Akhirnya Raja Darius nih dia ini mengikuti apa yang dikatakan oleh wakil-wakil kerajaan itu. Raja Darius ini dia mengikuti peraturan itu. Akhirnya dia mengeluarkan surat bahwa setiap orang di kerajaan itu harus menyembah Raja Darius. Akhirnya Bapak Daniel pun mengetahui aturan itu, tetapi Bapak Daniel dia tidak menyerah kayak begitu, tidak takut bahwa aduh ada buat ini peraturan jadi harus menyembah raja. Jadi akhirnya Bapak Daniel itu dia tidak takut kayak begitu, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat selalu membantu dia pada saat dia susah. Dia tidak menyerah kayak begitu. Akhirnya dia terus melakukan hal yang baik, dia terus berdoa, baca Alkitab. Akhirnya orang-orang di itu kerajaan mengetahui bahwa Bapak Daniel itu tidak menyembah Raja Darius. Akhirnya mereka memikirkan dan mereka memberitahu kepada raja. Akhirnya Bapak Daniel pun dia tidak lari karena takut bahwa akan dikena marah atau apa, tidak. Dia tetapi dia ini tetap memberitakan kepada raja bahwa dia tidak menyembah raja, bahwa dia kasih kepada raja bahwa dia sudah melakukan hal yang salah, dia sudah melanggar itu peraturan. Akhirnya orang-orang pun memikirkan bahwa Bapak Daniel itu harus dikasih hukuman. Jadi hukumannya yaitu Bapak Daniel harus dibuang ke dalam gua singa. Bapak Daniel harus apa? Dibuang ke dalam gua singa. Oke. Akhirnya Bapak Daniel pun mendapat hukuman itu. Akhirnya orang-orang pun membawa Bapak Daniel dan dibuang ke dalam gua singa. Tetapi Raja Darius ini dia langsung takut begitu. Raja Darius takut. Aduh, nanti sebentar Bapak Daniel di dalam gua singa dia kemana? Oh, sebentar Bapak Daniel dalam gua singa, apakah dia masih tetap dalam keadaan baik-baik atau bagaimana? Akhirnya karena orang-orang yang di dalam kalau masuk dalam gua singa itu pasti santai-santai lihat ini nanti tuh ada lalu mati semua karena dimakan oleh singa-singa. Akhirnya Bapak Daniel pun dibawa masuk ke dalam gua singa, tapi Bapak Daniel dia tidak merasa, dia bilang aduh suruh buang dalam gua singa, jadi dia takut, dia tidak tahu membuat apa lagi. Tapi Bapak Daniel dia hanya berdoa dan minta pertolongan kepada Tuhan. Adik-adik, jadi hari ini judul renungan kita ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu mengandalkan Tuhan, kita harus selalu melakukan apa-apa itu harus selalu berdoa kepada Tuhan, supaya jikalau ada hal yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan pasti akan buka jalan sehingga semuanya itu boleh kita laksanakan dengan baik. Dan kita juga di saat kita mengalami sebuah masalah, kita mengalami sebuah peristiwa, kita harus serahkan kepada Tuhan. Seperti pada saat adik-adik dong ke ujian, adik-adik sebelum mengerjakan soal ujian itu harus berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Di saat adik-adik dong bingung untuk mengerjakan itu soal, pasti ada jalan keluar sehingga adik-adik dong bisa mengisi, bisa menjawab soal ujian tersebut. Jadi begitupun seperti dengan renungan hari ini ya. Jadi adik-adik ingat, dimanapun katong berada, dimanapun adik-adik berada, kita harus selalu menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita harus selalu tetap berdoa. Kalau ke adik-adik dong malam mau tidur, mau makan, atau apa, harus selalu berdoa. Ingat harus apa? Selalu berdoa. Oke. Jadi ingat, kotong renungan hari ini adik-adik dong ingat kotong harus sama ke Bapak Daniel, yaitu yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu berdoa, walaupun cobaan, tapi Bapak Daniel bisa melewati. Padahal itu kalau contoh ke adik-adik dong jadi Bapak Daniel kemana? Pasti lari kabur toh, semua takut toh. Bapak Daniel saja sonde takut, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan turunkan malaikat sehingga menjaga, melindungi dia. Jadi renungan kotong pembacaan firman Tuhan tiba di sini, saya selesai di sini. Jadi sebelum kotong berpisah dari tempat ini, mari kita satu hati dalam doa, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, terima kasih atas perlindungan penyertaan-Mu. Engkau menjaga, melindungi kami, sehingga kami bisa membaca, merenungkan sedikit dari firman-Mu Bapa. Semoga apa yang telah kami pelajari ini, kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di mana Engkau mengajarkan kami untuk kami selalu mengandalkan-Mu dalam segala hal. Di mana kami mengalami sebuah cobaan, rintangan, tetapi kami akan tetap menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Glory, haleluya, amin. 1, 2, 3.